ketika saya pertama sebelum ketemu Rosihan itu sudah diperingatkan, hati-hati ketemu Rosihan itu. Oke, dia angku, dia apa ya. Dan saya pertemuan pertama, memang saya tidak pengen apa-apa kecuali pertama saya butuh untuk wawancara, kebetulan saya masih jadi wartawan kampus. Kedua, saya pengen tahu dia punya data apa soal pedoman. Nah, khusus yang pertama dia jawab, yang kedua saya suruh pulang. Kalau siap, saya datang lagi gitu. Pertemuan pertama itu tak pernah dilupakan Budi Setiono. Tahun 1998 itu, usia Rosihan Anwar, 76 tahun. Tapi ingatan pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, 10 Mei 1922 ini tak usang. Rosihan ini orang yang suka mencatat ya, bahkan hingga dia meninggal dunia itu dia masih mencatat ya, di banyak tempat lah. Untuk pengalaman-pengalaman dia selama sebagai wartawan, saya pikir juga dia banyak mencatatnya. Misalnya di buku dia sekitar proklamasi atau sekitar revolusi, itu dia mencantumkan hasil reportase dia, misalnya ketika bertemu dengan Sudirman, misalnya. Dia menceritakan di situ. Dia juga bercerita bagaimana dia meliput KMB. Di situ juga diceritakan. Saya pikir itu mungkin poin-poin yang bagi dia penting ya, karena dia menjadi saksi sejarah bangsa ini sendiri. Lu gimana Pak? Waktu Bapak pertama datang ke sini, apa yang terjadi? Ya, saya masuk di sini tanggal 23 Agustus tahun 49. Nah, di sini adakan pertemuan pembukaan resmi konferensi meja bundar. Kelihatan di situ Perdana Menteri Belanda Drees dengan menteri-menteri Belanda, Perdana Menteri Hatta dari Republik Indonesia, orang-orang BFO, dan undangan-undangan dari Korps Diplomatik, dan saya salah satu dari ada belasan wartawan yang meliput. 27 Desember 1949, Rosihan Anwar menyaksikan langsung jalannya konferensi meja bundar. Jabatannya ketika itu adalah pemimpin harian Pedoman, koran yang didirikannya tahun 1948 atau 6 tahun setelah ia menjadi wartawan pemula di koran Jepang Asia Raya. Saya kan orang yang pergi menjemput Jenderal Sudirman di daerah gerilya Belanda. Waktu itu khawatir kalau Jenderal Sudirman tidak datang ke Jogja. Saya pergi menjemput bersama dengan Letnan Kolonel Soeharto, yang kemudian menjadi presiden. Saya interview dia. Saya tanya, mau balik ke Jogja? Dia bilang, ya, saya kembali. Saya kirim ke surat kabar Pedoman. Berita itu headline news, Belanda lega. Ijazah KMS ini tidak laku waktu itu ya, kemudian dia sempat mau jadi jaksa juga kan, karena sudah ikut kursus dan hampir mau masuk, tapi 3 bulan sebelum, beberapa waktu sebelum dia masuk kursus jaksa ini, ada tawaran dari Abu Hanifah, satu orang yang juga punya pengaruh terhadap Rosihan Anwar, untuk bekerja di Asia Raya. Nah, itulah awal pertama kali Rosihan terjun di dunia jurnalistik. Makanya dia bilang bahwa dia terjun sebagai wartawan secara kebetulan aja. Ketika Jepang hengkang tahun 1945, Asia Raya pun ditutup. Bersama mantan redaktur Asia Raya, BM Dia, Rosihan lalu mendirikan Harian Merdeka. Harian Merdeka ini sama-sama dikelola oleh beberapa wartawan yang mengambil alih dari koran milik Belanda ya waktu itu ya. Dan di situ juga sempat muncul konflik dengan BM Dia yang menurut saya kemudian berlanjut pada konflik tahun 70-an ketika terjadi dualisme kepemimpinan PWI Pusat gitu ya. Itu berawal dari Merdeka itu. Tapi dari situ udah kelihatan jiwa kewartawanan dia ya. Dia melakukan banyak sekali liputan di daerah-daerah waktu itu. Apalagi kemudian dia bikin siasat dan kemudian bikin pedoman lah. Nah, ketika di pedoman baru terlihat bagaimana kepemimpinan Rosihan dalam mengembangkan jurnalismenya di surat kabar Pedoman.
Pedoman adalah sindikasi berita pertama dalam sejarah media cetak di Indonesia yang menyebarkan berbagai tulisan bertema politik, ekonomi, dan militer serentak ke 5 harian. Prestasi ini justru diraih setelah dibredel Belanda karena memuat berita yang dianggap membela Republik tahun 1949. Oplah Pedoman juga melonjak naik dari 3.000 eksemplar menjadi 53.000 eksemplar tahun 1960. Kesuksesan itu menjadikan Rosihan Anwar sebagai raja media, setidaknya untuk sementara. Tahun 1955, suasana politik menghangat menjelang pesta demokrasi pertama sejak Indonesia merdeka. Sejumlah surat kabar jadi arena propaganda partai politik, tak terkecuali Harian Pedoman dan Rosihan yang menjadi calon konstituante dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Surat kabar Pedoman berorientasi ke sana, ya, condong ke PSI. Ya. Terlihat dari tajuk rencananya. Pada pemilu 55 misalnya di pemilihan anggota DPR, di tajuknya jelas dituliskan bahwa pilihan kami PSI gitu loh. Yang ternyata kemudian kita tahu bahwa PSI kalah mutlak dalam pemilihan itu. Dia hanya mendapat 5 kursi ya, yang kemudian disindir oleh koran-koran lain, misalnya Seluruh Indonesia dari yang orientasinya ke PNI meledek Pedoman dengan istilah Pedoman entek entute misalnya gitu. Terus kemudian Rosihan membalasnya lewat tajuk juga bahwa Pedoman durung entek entute dan juga PSI, yakin dia bilang begitu. Seandainya dia jadi anggota konstituante, ini sebuah tantangan menarik untuk seberapa jauh dia bisa menyampaikan aspirasi dia, gagasan dia, ide-ide dia di konstituante. Mereka mengkritik PSI. Mokhtar Lubis juga penganut PSI. Tapi Pak Rosihan di sini begitu dekat dengan mereka, tapi dia bukan anggota PSI. Dia bisa menjaga jarak. Anda anggota partai yang saya dukung, tapi saya wartawan. Anda dengan tugas Anda, saya menjalankan fungsi saya sebagai wartawan. Saya kritik di mana kritik. Itu hebatnya Pak Rosihan. Tahun 1961, Pedoman dan semua terbitannya yang dianggap terkait PSI dibredel untuk kesekian kalinya. Butuh waktu 7 tahun bagi Rosihan menghidupkan korannya kembali. Pak Harto merasa dekat dengan dia, dan dia pun punya akses pada Pak Harto setahu saya, walaupun tidak seperti yang lain-lain.